Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Rini Lestari dan Muhibba Wildanul Iza akan menyampaikan materi yang berjudul dongeng yang meliputi pengertian, ciri-ciri, jenis, dan contoh dongeng. Materi yang akan kita bahas antara lain pengertian dongeng, ciri-ciri dongeng, jenis dongeng, dan contoh dongeng. Jika mendengar kata dongeng, pasti teringat masa kecil ketika kalian tidur diceritakan cerita rakyat Indonesia. Dongeng merupakan warisan nenek moyang secara turun-temurun yang harus kita lestarikan. Meskipun kebenarannya masih dipertanyakan, namun dongeng termasuk karya sastra yang mampu membangun karakteristik anak sejak kecil untuk belajar berimajinasi. Sebelumnya, aku ingin menjelaskan nih, apa sih dongeng itu? Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Misalnya, kejadian-kejadian aneh di zaman dahulu. Dongeng biasanya dibacakan secara turun-temurun. Dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Dengan membaca dongeng, kita dapat mengetahui pesan moral atau nasihat dalam sebuah cerita. Nah, dongeng ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, yaitu menggunakan alur sederhana. Yang kedua, ceritanya singkat. Dan yang ketiga, karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci. Yang keempat, tokoh yang ada di dalam cerita tidak diceritakan secara detail. Yang kelima, peristiwa yang ada di dalam cerita kebanyakan fiktif atau khayalan. Dan yang keenam, lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Jenis-jenis dongeng ada 5 loh, antara lain. Yang pertama, fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang, namun dunianya sama dengan dunia manusia. Binatang-binatang digambarkan memiliki perilaku seperti manusia. Jadi, binatang-binatang bisa berbicara, sekolah, bekerja, dan melakukan aktivitas lain seperti manusia. Contoh fabel adalah cerita tentang kelinci dan kura-kura, kancil dan buaya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yaitu legenda. Legenda adalah cerita yang mengisahkan tentang asal-usul terbentuknya suatu tempat, seperti asal-usul terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Cerita seperti ini biasanya berasal dari rakyat zaman dahulu, kemudian diceritakan turun-temurun hingga menjadi cerita yang sekarang ini kita ketahui. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mite. Mite, cerita yang berasal dari rakyat di sebuah daerah. Biasanya, mite menceritakan tentang tokoh gaib seperti dewa, peri, atau bahkan hantu. Salah satu contoh mite adalah cerita tentang Nyai Roro Kidul dari Yogyakarta. Yang keempat, yaitu sage. Sage, kisah yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Misalnya, kisah Jaka Tingkir. Sage biasanya menyebar dari mulut ke mulut. Maka dari itu, ceritanya bisa sedikit berubah. Ada beberapa bagian yang bertambah dan berkurang. Dan yang kelima, yaitu parabel. Parabel ini cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan moral, agama, atau yang lainnya. Nilai-nilai pendidikan yang ada dalam parabel biasanya disampaikan secara tersirat. Contoh dari parabel ini adalah Malin Kundang dari Sumatera. Selanjutnya adalah contoh dari dongeng. Berikut ini ada cerita yang berjudul Malin Kundang. Kita baca bersama-sama ya.
Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan miskin bersama anak tunggalnya yang bernama Malin Kundang. Sehari-hari perempuan itu bekerja sebagai nelayan. Namun penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka hidup berkekurangan. Saat Malin Kundang beranjak dewasa, dia memutuskan untuk merantau ke kota untuk mengadu nasib di sana. Meskipun berat hati, ibunya pun mengizinkan Malin untuk merantau. Beberapa tahun kemudian, Malin berhasil mengubah nasibnya. Dia telah menjadi saudagar yang kaya raya, serta juga mempersunting seorang perempuan bangsawan yang sangat cantik. Suatu hari, Malin ingin melihat keadaan desanya yang sudah lama ditinggali selama bertahun-tahun. Dia datang membawa banyak uang untuk dibagi-bagikan kepada para penduduk. Penduduk di desanya sangat senang. Di antara mereka, ada yang mengenali Malin, yakni tetangganya sendiri. Orang itu pun segera pergi serta hendak memberikan kabar gembira tersebut kepada Ibu Malin. "Ibu, apakah kau sudah tahu anakmu Malin sekarang telah menjadi orang kaya?" seru tetangga itu. "Dari mana kau tahu itu? Selama ini aku tak pernah mendapat kabar darinya," ucap Ibu Malin terkejut. "Sekarang pergilah ke dermaga. Anakmu Malin ada di sana. Dia terlihat sangat tampan dan istrinya juga sangat rupawan," ucap tetangganya. Ibu Malin tak percaya. Matanya berkaca-kaca. Sungguh, ia sangat merindukan anaknya selama beberapa tahun ini. Maka ia pun segera berlari menuju dermaga. Benar saja, di sana terlihat Malin dengan istrinya yang sangat rupawan. "Malin anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar?" katanya sambil memeluk Malin Kundang. Malin yang merasa malu mengakui ibunya yang berpakaian lusuh tersebut dan bergegas melepaskan pelukan ibunya. "Apa benar orang tua ini adalah ibumu?" tanya istri Malin bingung. "Dia bukan ibuku, dia pengemis yang mengaku-ngaku sebagai ibuku," jawab Malin. Mendengar hal itu, ibunya sangat sakit hati atas perbuatan Malin. Hingga akhirnya Ibu Malin mengutuknya menjadi sebuah batu, yang mana batu tersebut sekarang terkenal menjadi sebuah cerita rakyat, Malin Kundang. Dari kisah Malin Kundang ini mengajarkan kita untuk senantiasa menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah pembelajaran bahasa Indonesia berbasis pendekatan kontekstual. Langkah yang pertama adalah kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri. Di sini, siswa sebaiknya diberi kesempatan langsung berinteraksi dengan dongeng. Mereka harus membacanya sendiri dengan penuh kenikmatan tanpa harus dibebani dulu dengan berbagai pertanyaan yang dapat mengganggu keasyikan mereka ketika membaca. Kita bisa mempraktikkan hal ini dengan membaca dongeng Malin Kundang yang ada di materi. Yang kedua, ciptakan masyarakat belajar atau belajar dalam kelompok-kelompok. Setelah membaca dongeng yang dipilih untuk mereka, barulah mereka diajak untuk mengemukakan responnya terhadap dongeng tersebut. Mereka lebih baik dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang anggotanya sedikit agar interaksinya lebih hidup. Dan setiap anggota kelompok memiliki kesempatan yang leluasa untuk mengemukakan tanggapannya. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya.
Di sini, guru dapat mengajukan pertanyaan yang dipertimbangkan dapat membawa mereka pada temuan fakta yang dapat dirumuskan menjadi teori dongeng. Misalnya, guru dapat mengajukan pertanyaan, mengapa cerita yang kalian baca itu disebut dongeng? Mungkinkah sebuah cerita ada tanpa tokoh? Dan apakah mungkin tokoh-tokoh dalam cerita memiliki karakter yang sama? Yang keempat, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Nah, sebelum diajukan pertanyaan baru yang lebih banyak, sebaiknya setiap kelompok mempresentasikan dulu tanggapannya. Setiap anggota kelompok bergiliran untuk mewakili kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi. Proses inquiry, bertanya, masyarakat belajar, dan refleksi dapat dilakukan dalam kelompok kecil ini. Guru sebaiknya mengamati mereka sambil mencatat kemajuan mereka dalam memberikan tanggapan sebagai pelengkap data penilaian. Yang kelima, hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Pada prinsipnya, peserta didik diajak untuk berinteraksi langsung dengan dongeng. Kemudian mereka mengungkapkan tanggapannya mengenai bahan yang mereka baca. Langkah yang terakhir adalah melakukan refleksi di akhir pertemuan. Nah, pada bagian akhir bisa saja guru menyajikan teori yang diambil dari buku. Perkenalkan teori-teori yang belum peserta didik ketahui sambil mengajak mereka untuk menemukan fakta-fakta di dalam teks yang mereka baca. Pergi ke sawah si bapak tani, hampir lupa membawa cangkulnya. Pembahasan kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.